Kali ini gua akan membahas sebuah film yang berjudul The Jungle Book yang dirilis pada tahun 2016. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Terlihat di sini pemandangan begitu indah di dalam hutan belantara. Di awal film, ada seorang manusia yang bernama Mowgli. Dia sedang berlatih dengan kawanan para serigala. Namun di tengah jalan, ia malah terjatuh karena menginjak ranting pohon yang sudah tua. Dan hampir saja dia tertusuk. Tak lama kemudian datang macan kumbang hitam yang bernama Bagheera menangkapnya. Ternyata hari itu Bagheera sedang melatih Mowgli bagaimana cara untuk menjadi serigala yang hebat walaupun ia adalah manusia. Namun Mowgli berdampingan dengan hewan-hewan yang buas dari sejak kecil. Setelah itu, Bagheera dan Mowgli kembali berkumpul dengan kawanan serigala lainnya. Di sini terlihat Mowgli dan hewan buas lainnya berdampingan dengan damai, terutama serigala dan macan kumbang. Kemudian scene berlanjut pada suasana hutan yang dilanda musim kemarau. Di sana, para hewan berkumpul di suatu tempat yang bernama Batu Perdamaian untuk meminum air yang tersisa di sana. Seekor serigala yang bernama Raksa kemudian mengajak Mowgli untuk menyatu dengan segala jenis hewan yang ada di sana. Di saat semua hewan sedang minum di sana, Mowgli kemudian mengambil air menggunakan cangkang buah yang membuat hewan lain melihatnya dengan aneh. Di mana Mowgli menggunakan alat untuk mengambil air dengan potongan kelapa. Pemimpin kawanan serigala yang bernama Akilo, Mowgli lalu tidak menggunakan cara manusia, bertahan hidup di depan para hewan lainnya. Setelah itu tiba-tiba datanglah harimau menakutkan dengan bekas luka api di matanya yang bernama Sherhan. Di sana ia mencium kehadiran manusia dan melarangnya untuk tinggal di hutan dengan alasan anak manusia itu akan menjadi dewasa dan suatu hari nanti ia pasti akan berubah sehingga dapat mengancam mereka. Sherhan lalu berkata jika hujan turun dan sungai terisi kembali, ia akan datang kembali untuk menemui Mowgli. Dan terlihat di sini Mowgli ketakutan dan bersembunyi di balik batu yang diinjak serigala, hingga akhirnya Sherhan pun pergi hingga semuanya hewan bubar untuk beristirahat. Hal itu membuat Akila dan serigala lainnya berdebat bagaimana nasib Mowgli selanjutnya. Karena tidak ingin melihat kawanannya terluka, Mowgli memutuskan untuk pergi meninggalkan hutan. Bagheera lalu mengajukan diri untuk Mowgli ke tempat asalnya agar ia bisa kembali bertemu dengan manusia lainnya. Walaupun Raksa menantang hal tersebut, namun serigala lain setuju. Karena hanya itulah cara terbaik untuk melindungi semuanya. Singkat cerita, Mowgli mengucapkan selamat tinggal pada Raksa yang selama ini mengasuhnya. Ia pun berjanji akan tetap datang untuk berkunjung. Dengan perasaan sedih dan berat hati Mowgli meninggalkan kawanan serigala itu. Bagheera lalu menemani Mowgli menuju desa. Mereka pergi melewati sungai dan tebing curam. Saat perjalanan, mereka bertemu dengan kawanan para gajah. Bagheera lalu menyuruh Mowgli untuk menunduk sebagai tanda kehormatan. Sepanjang perjalanan, Mowgli terus-menerus mengajukan penawaran untuk tinggal dengan binatang lain. Karena ia tidak mau tinggal dengan manusia. Mowgli merasa tidak mengenal dan tidak tahu siapa manusia itu. Yang ia kenal hanyalah hewan-hewan buas yang menjadi keluarganya dari sejak Mowgli masih bayi. Sesampainya mereka di ladang kerbau, tiba-tiba Sherhan datang menyerang Mowgli. Namun dengan cepat Bagheera langsung menghalaunya dan menyuruh Mowgli melarikan diri. Sayangnya Sherhan berhasil melumpuhkan Bagheera dan langsung mengejar Mowgli. Melihat hal itu, Mowgli berlari secepat mungkin dan melompat ke kubangan lumpur tepat saat kawanan kerbau melintas. Di sana Sherhan mencoba untuk Mowgli di tengah gerombolan kerbau. Namun rupanya Mowgli berhasil melarikan diri dengan menunggangi kerbau yang membuat Sherhan sangat marah sejati jadinya. Hal itu membawa Sherhan kembali ke Batu Perdamaian untuk menemui Akila dan para serigala lainnya. Di sana ia bertanya kemana Mowgli akan pergi. Akila lalu menjawab jika Mowgli akan kembali berkumpul dengan kaumnya manusia. Ternyata selama ini Sherhan tidak hanya ingin menginginkan manusia dari hutan, tetapi ia juga ingin membunuh Mowgli untuk memancingnya agar Mowgli datang kembali ke hutan. Sherhan lalu menerkam Akila dan melemparkannya dari atas tebing. Hal itu membawa Sherhan mengambil alih kepemimpinan hutan hingga Mowgli kembali. Namun apalah daya mereka tidak sanggup melawan karena Sherhan begitu kuat. Sementara di tempat lain, terlihat Mowgli sedang tidur di atas punggung salah satu kerbau tersebut. Kawanan kerbau itu terlihat sedang berjalan melewati tebing yang dan licin hujan yang turun, lalu membuat tanah tebing yang dilewati oleh perlahan longsor.
Tak ingin dirinya tertimbun tanah, ia pun melompat ke bawah dan masuk ke dalam sungai. Hingga Mowgli harus loncat dan terbentur pada tanah di bawahnya sampai akhirnya masuk ke dalam air untuk menghindari longsor tersebut. Ia pun lalu mengapung di atas dan membawanya ke tempat yang cukup menyeramkan dan sepi. Berkabut dan gelap dengan pepohonan yang besar yang membuat Mowgli merasa takut. Di sana Mowgli menemukan kulit ular raksasa yang baru saja dilepaskan. Dan benar saja, tak lama kemudian ia pun bertemu dengan ular besar yang bernama Ka. Ular itu lalu menghipnotis Mowgli dengan mantranya. Di bawah pengaruh hipnotis Ka, Mowgli melihat ayahnya yang sedang berada di sebuah gua. Di sana terlihat ayahnya sedang melindunginya dari Sherhan. Lalu Sherhan menghabisi nyawa ayahnya. Namun sebelum mati, ayahnya telah membutakan mata kiri Sherhan menggunakan Red Flowet atau apu, hingga membuatnya berlari dan tidak menyadari ada anak kecil yang tertinggal. Dan dari situlah cerita bagaimana Bagheera bisa mengadopsi Mowgli. Jati Bagheera ini adalah makan kumbang yang kita lihat di awal tadi. Mowgli yang masih dalam pengaruh hipnotis Ka menyadari bahwa Ka sudah melilit tubuhnya dan bersiap untuk memakannya. Tapi untungnya, seekor beruang coklat bernama Balo menyerangnya dan menyelamatkan Mowgli. Beruang ini berusaha melawan ular Ka yang sangat kuat. Saat terbangun, Mowgli sangat terkejut karena mendapati beruang besar di hadapannya. Balo lalu menjelaskan bahwa ia telah menyelamatkan nyawanya dan meminta Mowgli untuk balas budi dengan membantunya mengumpulkan madu dari tebing. Awalnya Mowgli menolak karena merasa tebing itu terlalu curam untuknya. Namun karena Balo terus memohon, akhirnya Mowgli menolongnya karena musim dingin akan segera tiba dan Balo tidak memiliki stok makanan yang cukup untuk hibernasi. Mengingat perbuatan baik yang telah dilakukan Balo, akhirnya ia setuju untuk membantu Balo. Mowgli lalu mengambil beberapa akar merambat dan batang pohon yang akan digunakan sarang untuk mengambil. Setelah terkumpul akar dan batang pohon tersebut disatukan oleh Mowgli dengan kecerdasannya sebagai manusia. Walaupun sempat tersengat beberapa kali, tetapi Mowgli berhasil menjatuhkan sarang lebah tersebut, yang dimana membuat beruang sangat senang. Setelah itu, Mowgli mengungkapkan tujuannya untuk pergi ke desa manusia karena dirinya saat ini sedang dikejar oleh seekor harimau. Dengan senang hati mengantar Mowgli ke desa yang ia maksud. Saat mereka sudah dekat dengan desa tersebut, Baloo menasehati Mowgli untuk tidak memainkan Red Flower karena Red Flower bisa merusak apa saja yang disentuhnya. Di sana juga, Baloo memberi banyak nasihat dan menyuruh Mowgli menjadi dirinya sendiri, tanpa harus meniru sama persis apa yang dilakukan serigala. Karena pada dasarnya, setiap makhluk memiliki caranya sendiri-sendiri untuk menyelesaikan sesuatu. Yang dimana nasihat beruang ini akan membantu kemenangan Mowgli di suatu hari nanti. Sementara di tempat lain, anak-anak serigala terlihat sedang memutari serkan dan mendengarkannya bercerita. Raksa bergegas menyuruh anak-anaknya kembali dan tidur. Ia juga menanyakan pada Sherhan alasan ia melakukan semua ini. Sherhan menjawab bahwa ia ingin membunuh Mowgli. Ia yakin setelah mendengar kabar bahwa Mowgli akan segera kembali. Yang dimana itu membuat Sharkan semakin murka. Lalu scene berganti di mana Mowgli tengah asik berenang bersama beruang. Keesokan harinya, Bagheera berhasil bertemu dengan Mowgli dan Baloo. Mowgli menunjukkan tempat penyimpanan madu yang telah ia kumpulkan untuk nanti Baloo hibernasi. Bagheera pun marah karena Mowgli melanggar janjinya untuk tidak menggunakan manusia untuk bertahan hidup. Padahal dengan kemampuannya itu, Mowgli dapat menyelesaikan berbagai kesulitan. Namun Baloo berusaha menenangkan dan mengajak mereka untuk menginap dulu di tempatnya karena hari sudah mulai gelap. Dan Bagheera pun mengiyakan karena dia butuh tempat istirahat. Saat malam hari, Mowgli terbangun dari tidurnya karena mendengar suara kawanan gajah. Lalu ia beranjak pergi untuk mengetahui apa yang terjadi. Kemudian Mowgli terkejut karena melihat bayi gajah yang terjatuh di sebuah lubang. Ia langsung bergegas cepat mengambil tanaman rambat yang akan digunakan untuk menyelamatkan anak gajah tersebut. Bagheera kemudian terbangun karena mendengar suara langkah kaki, dan ia bergegas pergi, disusul oleh datangnya Baloo. Mereka terpana melihat Mowgli yang sedang membantu bayi gajah keluar dari lubang. Bagheera lalu mengatakan pada Baloo bahwa Sherhan akan mengincar Mowgli. Bahkan ia juga sudah membunuh Akila dengan berat hati
Dan demi keselamatan Balu meminta Mowgli untuk melanjutkan perjalanannya bersama Bagheera. Balu bahkan mengatakan bahwa ia tidak pernah menganggapnya sebagai dan memintanya untuk segera pergi. Ini semua ia lakukan demi keselamatan Mowgli agar tidak dibunuh Serhan. Mowgli yang mendengar hal itu merasa sedih dan menyendiri di atas pohon. Tanpa diduga, tiba-tiba kawanan monyet menculiknya dan membawa jauh dengan cara mengoper Mowgli dari satu monyet ke monyet yang lainnya. Sontak Mowgli pun berteriak dan meminta tolong agar dilepaskan oleh kawanan monyet tersebut. Balu dan Bagheera yang mengetahui itu langsung mengikuti arah kemana Mowgli dibawa pergi. Ternyata kawanan monyet membawa Mowgli ke kuil Raja Louis, yaitu pemimpin mereka. Dengan cara memanjat tebing, mereka membawa Mowgli ke kuil monyet bersamaan dengan Bagheera dan Balu yang baru sampai. Sementara Bagheera dan Balu yang takut ketinggian berusaha dengan susah payah memanjat tebing di mana kuil Raja Louis berada. Bagheera terus memberi semangat pada Balu dan meyakinkannya bahwa ia harus melakukan ini demi keselamatan Mowgli. Kembali ke kuil Raja, Louis mengatakan bahwa ia ingin melindungi Mowgli dari Shere Khan, asalkan Mowgli harus mengajarinya mengendalikan Red Flower. Karena Louis berpikir bahwa Mowgli bisa melakukan hal itu. Kemudian Mowgli berkata jika ia tidak bisa melakukannya. Hal itu membuat Louis menjadi marah. Yang dimaksud Red Flower di sini adalah api ya guys. Balu dan Bagheera yang datang tepat waktu segera melawan para monyet untuk menyelamatkan Mowgli dan membawanya pergi. Balu menghadang kawanan monyet dan menghajar mereka, sedangkan Bagheera mengarahkan Mowgli keluar kuil. Sementara Louis terus mengejar Mowgli yang berusaha melarikan diri. Di sana Mowgli memohon pada Louis untuk membiarkannya dan pergi kembali pada Akila. Tanpa pikir panjang, Louis pura memberitahu Mowgli jika Akila telah dibunuh oleh Shere Khan. Mendengar hal itu, Mowgli sangat terkejut dan marah. Ia pun langsung berlari menjauh dari Louis. Saat Louis mencoba menangkapnya yang berlari ke dalam kuil. Di sana Louis mencoba menghancurkan kuil tersebut. Namun akibatnya kuil itu runtuh dan menimpa tubuhnya sendiri. Segera Mowgli lari keluar kuil untuk menyelamatkan diri, serta monyet raksasa itu tertimpa runtuhan akibat ulahnya sendiri. Bagheera dan Balu berpikir bahwa Mowgli ikut tertimpa reruntuhan kuil itu. Namun untungnya Mowgli berhasil menyelamatkan diri dari atas pohon. Mowgli memanggil Bagheera dengan kencang. Ia menanyakan tentang kematian Akila. Bagheera mencoba untuk menenangkannya. Namun Mowgli sangat marah karena Bagheera memberitahunya tentang kematian Akila. Ia pun kemudian pergi dan kembali ke desa manusia. Diam-diam ia mengambil obor untuk kembali ke hutan. Dan api itu dimaksudkan untuk melawan Serhan, seekor makan yang ganas yang ingin membunuhnya. Saat berlari menuju hutan, obor yang dibawanya tidak sengaja meneteskan api. Hewan-hewan lain yang melihat Mowgli membawa api segera berlari mengikutinya. Dengan sedikit keberaniannya, Mowgli menghampiri Shere Khan untuk menghadapinya. Melihat hutan yang terbakar karena obor yang dibawanya, mencoba memancing hewan lain untuk melawan Mowgli dengan menyatakan bahwa Mowgli telah membawa Red Flower ke hutan. Mendengar hal itu, Mowgli langsung melemparkan obornya dan mengatakan kepada hewan lain bahwa ia bukan manusia jahat seperti yang mereka pikirkan. Shere Khan ternyata sengaja melakukan hal itu untuk membuat Mowgli hilang. Mowgli mengatakan bahwa hutan adalah rumahnya. Hal itu membuat hewan lain terkesan kepadanya. Balu dan Bagheera yang muncul tepat waktu bergabung bersama hewan lain dan bersiap untuk melawan Shere Khan. Terlihat Balu melawan Shere Khan terlebih dahulu. Namun Shere Khan berhasil menjatuhkan Balu. Bahkan ia hampir membunuhnya. Raksasa segera memerintahkan para serigala lainnya untuk maju melawan Shere Khan. Di sana Mowgli ingin ikut bertarung. Tapi Bagheera menahannya dan mengatakan bahwa dia harus bertarung sebagai manusia, bukan sebagai serigala. Mowgli pun lari ke arah api menyala dengan segera, sontak diikuti oleh Shere Khan yang berlari sangat kencang. Selesai mengalahkan kawanan serigala. Mendengar hal itu, Mowgli langsung pergi ke dalam hutan yang terbakar. Ia lalu menemukan sebuah pohon besar yang telah mati dan tidak terbakar. Mowgli berusaha memutuskan akar pohon dengan batu yang ia telah pecahkan untuk membuat jebakan. Sementara Shere Khan berhasil melarikan diri dari Bagheera dan para serigala lainnya. Shere Khan lalu masuk ke dalam hutan dan memanjat pohon untuk menangkap Mowgli. Namun dengan lincahnya, Mowgli berlari melewati ranting-ranting pohon tersebut.
Serkan lalu turun dari pohon karena ia takut jatuh sebab ranting pohon yang tidak kuat. Mowgli dengan cepat mengikat akar pohon yang telah ia bawa yang mati tersebut. Ia lalu mematahkan ranting pohon, lalu mengikatnya dengan akar dan melemparkannya ke bawah. Mowgli lalu memancing Shere untuk terus mengejarnya, bahkan ia hampir terkena cakaran Shere. Untung saja tubuh yang besar Shere tidak cukup untuk memasuki sela-sela pohon. Shere lalu berhasil mengejarnya hingga mencapai ranting pohon yang cukup tinggi. Mowgli dengan lantang mengatakan pada Shere bahwa ia sudah tidak takut padanya. Mendengar hal itu, Shere menjadi marah dan mau menerkam Mowgli sembari mengancam akan membunuhnya. Namun hal itu malah membuat ujung ranting itu patah. Tetapi Mowgli dengan cepat melompat dari ranting ke akar yang ia tali di pohon tadi. Bodohnya Shere malah menerkam Mowgli. Sedangkan Shere harus jatuh ke kobaran api yang membakar seluruh tubuhnya. Dan pada akhirnya Shere harus jatuh ke dalam kobaran api. Mowgli lalu berjalan kembali ke Bagheera, Baloo dan hewan lainnya. Para hewan yang menunggu dengan cemas mengira jika tidak bisa kembali. Namun tak lama kemudian, Mowgli pulang dengan menunggang seekor gajah yang membantunya keluar dari hutan. Para gajah juga membantu Mowgli mengubah aliran sungai ke arah hutan untuk memadamkan api. Yang pada akhirnya api pun padam. Para serigala pun bersorak bahagia. Di sana Bagheera merasa bangga pada Mowgli yang sudah berhasil menyatukan seluruh hewan di hutan. Di akhir film, terlihat Mowgli yang berlari untuk ikut berkumpul bersama kawanan para serigala. Kemudian raksasa sekarang resmi menggantikan Akila sebagai pemimpin baru serigala. Sedangkan Baloo yang takut ketinggian berusaha memanjat pohon untuk ikut duduk bersama Mowgli dan Bagheera. Mereka pun akhirnya bisa menikmati pemandangan dari atas pohon dengan tenang dan tentram.